Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi sama saya Dagel di rumah kayu. Sekarang kita lagi ngebahas tentang folding pocket door. Folding itu lipat, pocket itu kantong, door itu pintu. Jadi pintu lipat yang dikantongi. Nggak ada nomor pintu tersembunyi ya. Seperti ini modelannya. Nah, ini biasanya dipergunakannya juga untuk lemari atau kabinet atau apalah ya. Ya pengaplikasiannya sih perihalnya nggak tetap ya, maksudnya lemari bisa, kitchen set bisa, kabinet juga yang ingin menghemat space pintu, jadi pintunya bisa masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Simak terus videonya dan bagaimana cara pengaplikasiannya, cara masangnya kita bahas. Oke, langsung aja nih. Ada engselnya biasa aja ya, engsel sendok yang 35 mili atau 3,5 cm. Ini saya pakainya yang ada aja, ini full bungkuk ya, yang full gitu. Untuk pengeboran engselnya ini saya sama aja ya, diambil dari biasa 0,5 cm dari pinggir. Terus yang membedakan hanya pakai ini teman-teman nih, ini dia pocket door, dia sistemnya bisa maju mundur seperti ini. Nah, kalau mungkin ada yang tanya ya, ini untuk apa bagian yang kotaknya ini untuk nyekrup ke kayunya. Jadi si engselnya ini, si pintunya ini selain pakai engsel ini, nanti harus butuh extension tambahan kayu seperti ini yang sepanjangnya kira-kira aja. Misalkan dia ngambilnya di sini, kalau saya sih selalu saya kurangin dari 3 cm ya, dari panjangnya si pintu ini gitu. Jadi biar nggak kelihatan. Kita langsung aja untuk prakteknya biar teman-teman lebih paham. Kita pasang dulu ya engsel sendoknya. Nih udah saya pasang untuk engsel sendoknya. Lanjut kita pasang yang extension pocketnya. Nih yang kotak ini teman-teman, ini nempelnya bukan ke dinding lemari atau dinding kabinet ya, ini nempelnya ke kayu yang extensionnya ini. Jadi begini, ini kita sekrup dulu. Oke. Usahain sih lurus teman-teman, kalau bisa pakai siku ya, ini saya cuman peragain aja karena ini menentukan nanti relnya lancar apa enggaknya di sini. Nah, sekarang yang satu lagi poketnya seperti ini. Ada juga engsel pocket yang untuk bagian luar, jadi tapi engselnya itu, engsel intinya itu kelihatan ya, relnya itu kelihatan dari bagian luar, maksudnya pada saat lemari itu dibuka kelihatan gitu. Kalau ini saya yang belinya yang nggak kelihatan. Sebenarnya bisa juga sih pakai ini yang kelihatan juga, bisa juga, hanya dibalik aja. Nah, gini teman-teman. Nanti ini engsel. Ayo sekarang kita skrup yang bagian, nah sekarang kita skrup bagian ininya sini. Oke, saya udah ada dinding kabinetnya nih. Ini sebenarnya backdrop TV sih, cuman anggap aja lah lemari ya, dinding kabinet bagian dalamnya, dinding lemari bagian dalamnya. Dan ini sudah yang tadi kita pasang ya, yang kita skrup sebelumnya tadi. Gini. Kalau misalkan teman-teman
bagian lemari bagian dalamnya itu di HPL-in, usahain ini HPL-in dulu aja ya, jadi biar nggak belang warnanya dengan warna multipack, karena kalau sudah dipasang dengan pintunya nanti dicopot lagi ya agak merepotkan juga. Kalau bisa di HPL-in dulu, di skrup, dipasang ininya, baru kita tempel ke bagian dalam dinding kabinetnya gitu. Dan ini udah kita pasang, saya mencontohkannya hanya sebagai peraga ya. Dan pertama yang kita lakuin, kita siku dulu nih, misalkan si pintunya segini ukurannya ya, anggaplah segini itu. Nah ini harus yang saya bilang tadi, misalkan si pintu ukurannya 1 meter. Nah untuk si kayunya ini saya kurangin 3 cm kalau saya ya, ada yang 4 cm kadang-kadang gitu. Karena apa? Dia biar nggak menyeret bagian atas kabinet, bagian atas lemari dan bagian bawah lemari si ininya, karena dia bergerak terus ini gitu. Nah ini pintu di sini, sebelumnya kita siku lagi, kita bikin siku dulu teman-teman. Di sini kita siku untuk garis ya, ini pasang ya seperti ini. Kita pasang teman-teman, baru kita skrup nih. Yang di skrup ke kabinet, ingat ya ini kuncinya ya. Nah ini kita mentokin dulu nih ke belakang nih biar sama. Terus kita skrup juga, kita kunci bagian depannya. Oke, baru bawahnya. Nah seperti ini. Dia udah main tuh, dia ngeklek begini, klek gitu. Ini udah main teman-teman. Saat nanti apa ada pintunya itu akan lebih kelihatan. Nah baru kita pasang si pintunya. Ini udah seperti ini ya. Nah kita pasang nih si pintunya. Karena ini engselnya engsel dalam, skrup begini. Oke, nah begitu teman-teman sistemnya. Nah dan fungsi, kita sebentar, saya deketin kameranya nih. Nih kalau teman-teman bisa lihat di sini ada roller, apa namanya, roller ya, ya rollernya ini. Saat pintu seperti ini dia tidak mentok di sini. Ini karena saya pakai engsel sendoknya yang full, jadi dia ada selah di sini gitu. Cuman kalau teman-teman nggak mau kelihatan di bagian ininya nih, di bagian rel dalamnya ini, di bagian extension dalamnya ini, itu teman-teman bisa pakai engsel yang lurus aja. Jadi dia pada saat ini kan kebukanya seperti ini nih, nyatu dengan si ini nih, lurus dengan ini. Nah fungsi rollernya ini untuk nahan pintunya nih, jadi dia nggak kebaret dengan si besinya ini gitu. Rollernya ini harus di bagian depan sini ya, jangan ditaruh di bagian belakang gitu. Nah ini engselnya juga bermacam-macam, bisa ada yang ini, yang kebetulan saya yang punya itu 45 cm ya. Jadi untuk menentukan panjangnya si pocket door, teman-teman harus tahu dulu lebar pintunya, dikurangin 5 cm. Jadi misalkan pintunya itu 45 cm atau 40 lah, taruh kita 40 lah, lebar 4 si pintunya gitu. Kalau panjangnya bebas ya, itu kalau misalkan lebarnya 40, teman-teman harus beli pocket doornya yang
35 cm. Jadi pada saat seperti ini, pada saat tertutup masuk ke dalam seperti ini, ada space 5 cm untuk handle gitu, agar memudahkan kita juga untuk membuka gitu. Oke, ini sedikit penjelasannya tentang pemasangan pocket door. Pada dasarnya sih untuk engselnya mah sama aja, pemasangan engselnya juga sama aja, pakai engsel sendok juga gitu. Yang hanya perlu ditambahin tuh hanya extension tadi yang saya bilang, pocket doornya. Nah, tinggi pintunya pun berpengaruh tentang untuk extension yang ini tengahnya ini. Nah, yang saya perlu jelasin teman-teman di sini, kalau teman-teman pakai engselnya engsel sendok yang lurus, dia yang ini tidak nggak kelihatan nih si rangka dalam pintunya. Ini kebetulan saya memakai engsel sendok yang full ya, yang ada aja gitu. Jadi dia akan kelihatan si rangka kabinetnya, jadi nggak kelihatan rapat gitu. Kalau misalkan pakai engsel sendok yang lurus atau yang setengah aja, dia akan rapat ke sini gitu. Mungkin kalau yang lurus saya biasanya pakai yang lurus ya, stylenya ntar dari yang engselnya aja kalau misalkan kerapetan gitu ke sini. Dan nggak perlu khawatir teman-teman, karena di sini udah ada rollernya dia. Jadi pada saat pintu kebuka begini dan di dalemin, dia akan mentok di rollernya ini, nggak akan kena besinya, jadi nggak akan merusak si HPL-nya atau finishingnya ya. Oke, itu gitu aja video dari saya. Semoga video saya kali ini menambah wawasan, menambah edukasi. Teruslah berkarya, tetaplah semangat.